Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you are here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we love on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang sumber daya energi. Jadi jangan lupa disimak ya. Sumber energi. Sumber energi terbarukan secara ilmiah dapat tersedia kembali dalam kurun waktu yang sebanding dengan umur manusia. Sumber energi yang tak terbarukan, sumber energi secara alamiah dapat tersedia kembali, namun ketersediaannya untuk kembali secara alamiah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sumber energi terbarukan, yang pertama matahari. Keunggulannya, paparan sinar matahari pagi dapat merangsang produksi vitamin D dalam tubuh. Produksi vitamin D yang cukup dengan bantuan matahari mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Paparan sinar matahari pagi juga dalam jumlah yang cukup dapat diyakini bermanfaat untuk meredakan gejala penyakit kulit. Kelemahannya, paparan sinar matahari yang berlebihan menyebabkan kulit terbakar. Sinar ultraviolet bisa merusak mata atau saraf penglihatan dan makula dalam jangka panjang. Radiasi matahari ini juga menyebabkan katarak. Efek jangka panjang sinar radiasi matahari juga menyebabkan kanker kulit. Ini disebabkan karena paparan sinar matahari yang berlebihan. Prospek masa yang akan datang, pemanfaatan energi sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi. Misalnya minyak bumi yang terjadi sejak tahun 1970-an dapat mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak negara di dunia. Di samping jumlah yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya atau fotovoltaik. Dari keterangan tersebut, dapat kita lihat bahwa cahaya matahari akan sangat berguna bagi Indonesia di beberapa tahun ke depan, begitu juga dengan banyaknya kegunaan. Yang kedua, angin. Keunggulannya, energi angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi. Emisi ini yang berbahaya dan dapat menimbulkan hujan asam atau gas kaca rumah. Kelemahannya, sukar prediksi. Angin merupakan energi alam yang sulit diprediksi dan tidak dapat diandalkan terus-menerus. Biayanya yang tinggi, pembangkit listrik tenaga angin selalu ditempatkan pada tempat yang jauh dari sumber beban. Namun, diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk membangun tempat tersebut. Prospek pada masa yang akan datang adalah energi angin dapat dibuat menjadi turbin angin modern. Ini dinilai lebih efisien dan menghasilkan listrik hingga 20 kali lebih banyak daripada yang dihasilkan 25 tahun yang lalu. Turbin modern memiliki ukuran lebih tinggi dan lebih besar dan memiliki bilah yang lebih panjang. Menurut Bank Investasi Lazard, pembangunan pembuangan listrik baru tenaga angin membutuhkan biaya 72% lebih rendah dibanding pembangunan di tahun 2009 silam. Hal ini menjadikan angin salah satu sumber energi termurah dan sangat menjanjikan untuk masa depan planet ini. Yang ketiga ada air. Keunggulan air yaitu tenaga air merupakan sumber energi bersih yang terbarukan dan tidak mencemari bumi akibat emisi gas CO2 yang berbahaya, tidak seperti pembakaran pada bahan bakar fosil. Nah, kelemahannya yaitu banyak orang yang menunjukkan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi sebagai hasil dari pembangunan bendungan. Misalnya, bendungan tenaga air dapat mengganggu aliran alami sungai yang dapat memiliki banyak dampak negatif pada ekosistem sungai. Lalu prospek pada masa depan yang akan datang yaitu air adalah salah satu sumber alami yang sangat besar. Energi air bisa dimanfaatkan untuk menjadi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga air, menghasilkan listrik dari pembangkit berbahan bakar fosil.
Sebab limbah dari pembakaran fosil bisa menyebabkan emisi gas rumah kaca. Misalnya, pasokan air di bumi ini cukup untuk dijadikan bahan pembangkit listrik. Menurut catatan PBB tahun 2012, dunia sedang mengalami krisis air karena adanya perubahan iklim drastis yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia di dunia. Karena adanya sebuah masalah ini, kita tidak bisa melihat bagaimana prospek air di masa depan karena hal ini tergantung kepada manusianya bagaimana. Yang keempat, panas bumi. Keunggulannya, energi ini melimpah dari alam dan energi itu bisa diperbaharukan. Selain itu, energi panas bumi dalam penggunaannya tidak menimbulkan polusi sebanyak penggunaan bahan bakar fosil. Kelemahannya, jika cuaca hujan, energi yang tersedia jadi berkurang dan tidak optimal jika dimanfaatkan. Selain itu, pemakaian energi itu mampu menyebabkan terlepasnya gas yang berbau seperti telur busuk. Manfaat panas bumi adalah mengurangi penggunaan minyak, batu bara, gas, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kelima, biomasa. Keunggulannya, energi biomasa bisa mengurangi polusi dalam berbagai cara. Biomasa menggunakan bahan limbah untuk kemudian diubah menjadi sumber energi. Hal ini mengurangi jumlah sampah yang menjadi sumber berbagai pencemaran dan masalah lainnya. Kelemahannya, meskipun bahan bakar biomasa dapat diperbarui, tetapi membutuhkan waktu dan upaya untuk menjaga ketersediaannya. Dan kegagalan untuk melakukan ini dapat menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan yang meluas. Prospeknya, potensi sumber daya di Indonesia diperkirakan sebanyak 49.810 yang berasal dari tanaman dan limbah. Potensi dasar biomasa yang ada untuk energi saat ini adalah limbah hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan tebu, serta limbah hasil hutan seperti limbah gergajian dan limbah produksi kayu. Di Indonesia, biomasa merupakan sumber energi tradisional tertua yang umumnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi untuk memasak di pedesaan. Beberapa industri kehutanan dan pertanian juga menggunakan limbah biomasa untuk memenuhi kebutuhan panas dan untuk proses produksi beberapa juga menghasilkan listrik. Sumber energi tak terbarukan. Yang pertama, gas alam. Keunggulannya, gas alam dapat disalurkan ke rumah-rumah untuk pemanasan dan memasak dengan tujuan untuk menjalankan berbagai peralatan di mana tidak ada pipa yang dapat diberikan dalam tangki kecil. Gas alam lebih sedikit menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini terdiri dari metana dan menghasilkan emisi karbon kurang, bahkan emisi karbon dioksida 45% lebih rendah daripada bahan bakar konvensional lainnya dan 30% kurang dari minyak. Kelemahannya, pembakaran gas alam juga melepaskan karbon dioksida, karbon monoksida, dan senyawa karbon lainnya, serta rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebocoran gas alam dapat memiliki konsekuensi serius karena metana lebih beracun daripada karbon dioksida. Manfaatnya, bagi kehidupan manusia, gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Yang kedua, batu bara. Keunggulannya, batu bara hampir ada secara universal, dapat ditemukan di setiap benua di lebih dari 70 negara, dengan cadangan terbesar di Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Energi berbasis batu bara dapat dihasilkan hampir 24 kali 1 jam, tidak seperti bentuk energi terbarukan seperti angin dan matahari yang bersifat intermittent di alam. Kelemahannya, batu bara melepaskan karbon dioksida yang telah diasingkan selama jutaan tahun. Penggunaan batu bara mentransfer karbon dari bumi ke lingkungan yang mengarah ke efek pemanasan global. Perjanjian global telah gagal dalam membebankan biaya untuk masalah ini, meskipun masing-masing negara berusaha mengatasinya dengan pajak dan perdagangan karbon. Manfaat batu bara yaitu sumber bahan bakar pembangkit listrik ilustrasi, menghasilkan berbagai produk gas, membentuk produksi pupuk pertanian. Minyak bumi. Keunggulannya yaitu
minyak bumi sangat mudah dalam proses pendistribusian sehingga sumber pengolahan dari pusat pengolah yang dilakukan dengan jaringan pipa yang kemudian ditanamkan dalam pusat pengolahan yang khusus. Kelemahannya yaitu dalam proses pengolahan bisa menimbulkan beberapa efek buruk untuk kesehatan dan membuat pemanasan global karena menimbulkan polusi dan pencemaran. Nah, manfaat minyak bumi yaitu minyak bumi memiliki manfaat dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik. Karena apa? Memiliki sistem pengiriman bahan bakar yang cukup ringan dan juga cukup cepat serta dalam proses yang mudah. Bahkan dalam sistem untuk pembangkit listrik bisa dipasang di kawasan manapun.